kita tetap berharap bahwa Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita sekalian. Pelayan firman Tuhan hari ini, hamba Tuhan Ibu Pendeta Rinema BSSI MSI dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan berharap semoga pelayanan firman Tuhan hari ini terus memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan mengucapkan selamat beribadah, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Kita Masuk Rumahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dalam ibadah minggu pada saat ini kita dapat bertemu kembali walaupun di dalam situasi yang seperti ini. Tapi ada sukacita, ada ucapan syukur yang kita rasakan karena pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang melindungi, menjaga dan memelihara kita. Dengan sukacita kita masuk dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing pada saat ini kami ambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-7, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Wahyu 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah nats pembimbing bagi kita sekalian, kita sambut dengan pujian bersyukurlah pada Tuhan. Bernyanyilah begitu
kepada Tuhan. Kita sering kali berusaha dengan pemikiran kita menjalani hidup ini tidak seperti kehendak Bapa di sorga. Kita sudah mengecewakan hati Tuhan dengan perbuatan, tutur kata, dan sikap kehidupan kita. Karena itu pada saat ini Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, saya mengajak kita menghadap Tuhan di dalam kerendahan hati kita dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, datang merendahkan diri atas segala kesalahan, dosa, dan seluruh perbuatan-perbuatan kami yang tidak seperti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan seringkali kami telah berbuat hal-hal yang sudah melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia ya Bapa. Kami melalaikan kewajiban kami untuk menjadi saksi Injil Yesus Kristus Juru Selamat di dalam perjalanan kehidupan kami. Tapi Engkau Allah Maha Pengasih, Engkau juga Allah yang Maha Pengampun. Kami mohon ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta kuatkan iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu dan demi kemuliaan nama Allah dalam perjalanan kehidupan kami. Pengampunan yang daripada-Mu membuat kami kudus dan suci di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kita kepada kita masing-masing yang telah mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa itu telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kita telah mengalami kekudusan dan keampunan dari Tuhan. Amin. Kita sambut dengan pujian, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut pujian, nama Yesus termulia. Nama Yesus di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga
masing-masing kami bersekutu di dalam persekutuan keluarga kami pada hari ini. Bersama-sama kami menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas kasih dan perlindungan Tuhan bagi kami sekalian, bagi keluarga kami di dalam hari Minggu hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami kuat, kami sehat, kami punya pengharapan, kami punya kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi perjalanan kehidupan ini. Semuanya karena kuasa Tuhan yang terus melindungi kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur saat ini Bapa, di dalam persekutuan kami yang kecil tapi bersyukur dan bersukacita atas anugerah, berkat dan perlindungan Tuhan. Di dalam persekutuan kami pada saat ini Bapa, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya, dan kami percaya kekuatan baru akan kami alami setiap kami merenungkan firman-Mu. Ditunjukkan jalan yang terus akan kami jalani seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Dan oleh karena kuasa kasih-Mu, kami akan selalu menjadi pemenang atas tantangan-tantangan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapan kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, juga menguasai hamba-Mu yang akan menyampaikan kehendak Bapa bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersama-sama membaca, merenungkan, dan kuatkan kami untuk melakukan dalam kesetiaan kami kepada Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi, bacaan kita pada saat ini dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-39. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 22 sampai 39 yang berkata demikian. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepada kamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata, Aku anak Allah"?
Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Disilakan pada bapak-bapak untuk puji-pujian sebagai kesaksian dari bapak-bapak. Silakan. Dengan darahmu kudus, entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Waktuku yang kau rela berkorban, karena ku tak mampu membalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut
dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku beriadat padamu, Tuhan. Betapa setiamu ya Tuhan, tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Karena ku tak mampu membahas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hilang ini, Kau rela berkorban. Karena ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, hari ini tanggal 10 Mei kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Itu artinya kita sudah melewati beberapa minggu dalam peristiwa atau perayaan Paskah yang pada puncaknya. Nah, mungkin saja tidak lagi ada suasana Paskah di gedung gereja kita saat ini juga, tidak ada lagi hiruk pikuk perayaan-perayaan Paskah yang sudah kita selesai semuanya. Dan bisa dikatakan bahkan sudah hilang aktivitas gereja, sudah seperti biasa. Dan rutinitas ibadah minggu, evangelisasi, dan ibadah-ibadah dari persekutuan, yang walaupun saat ini untuk sejenak kita belum bisa melakukannya, tetapi kita bisa melakukannya di rumah kita masing-masing. Dekorasi Paskah pun juga sudah berubah, sudah digantikan dari warna ungu menjadi warna hijau. Nah, ini adalah situasi dalam tahun gerejawi yang terus berputar dan terus berganti berdasarkan tahun-tahun gerejawi. Nah, dengan berlalunya waktu dengan situasi-situasi yang seperti ini adalah sebuah hal yang setiap tahunnya kita lakukan. Tanggal 1 Januari, tahun baru. Terus berlanjut pada perayaan pada bulan-bulan April memasuki persiapan-persiapan Paskah dari minggu-minggu sengsara sampai pada perayaan Paskah. Setelah itu pun juga ada minggu Paskah. Tapi ketika sudah memasuki minggu-minggu Paskah saat ini, maka nuansa-nuansa Paskah itu tidak ada lagi. Nah, itu bukan hanya sekedar perayaan Paskah, tetapi banyak juga di dalam kalender gerejawi perayaan-perayaan yang juga dilaksanakan berdasarkan kalender gerejawi. Setelah ini kenaikan, setelah kenaikan ada lagi yang tahun-tahun selanjutnya yang kita rayakan. Oke, itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan
ditetapkan oleh sinode dan setelah kita melakukannya. Menjadi pergumulan apakah? Bukan karena kita belum melaksanakannya, atau kita tidak melaksanakannya, atau kita melaksanakannya, tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah sekedar sebuah rutinitas itu di dalam perjalanan kehidupan gereja, di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan. Kita kan sudah melakukannya. Bahkan seringkali ketika satu sudah selesai, sudah disambung lagi dengan yang lain, sehingga seringkali ada ungkapan yang mengatakan, belum selesai satu, masih lelah, masih capek, sudah harus disambung lagi dengan kegiatan yang lain lagi. Karena memang sudah mau acara lain lagi, padahal belum habis nafas sudah sesak, harus persiapkan yang lain lagi. Dan akhirnya kita menjadi umat hanya sibuk dengan rutinitas, dengan aturan yang terus berlaku. Ada sebuah istilah, ketika umat Tuhan hanya fokus kepada kalender gerejawi, kepada aktivitas, kepada apa yang telah ditetapkan, kita disebut sebagai umat selebrasi. Umat selebrasi yaitu umat yang hanya aktif menjaga, merayakan hari raya keagamaan dengan konsisten, tekun, semarak, tetapi semuanya terlewati tanpa ada makna dan tidak mengenal Bapa yang dirayakan di dalam setiap perayaan. Kita sudah salah satu contoh, kita sudah baru saja merayakan Paskah, merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Kadang-kadang ketika setiap tahun dilaksanakan itu, ya Tuhan Yesus mati, dirayakan dengan Jumat Agung, kemudian dia dikuburkan, hari ketiga dia bangkit, dirayakan dengan Paskah. Ya setelah itu selesai. Adakah sesuatu yang setiap tahunnya ketika kita merayakannya yang tertinggal di dalam pikiran dan hati kita, yang berubah kehidupan kita menjadi sesuatu yang baru? Setiap kali perenungan atas karya Allah di dalam perjalanan kehidupan ini. Ketika kita merayakan Natal yang begitu meriah, dengan begitu banyak warna-warni yang dikumandangkan, dengan puji-pujian yang begitu enak untuk didengarkan setiap bulan Desember sampai pada Januari, semuanya benar-benar indah dipersiapkan dengan kreativitas. Dan setelah semuanya berlalu memasuki Januari, Februari, semuanya terlupakan. Tidak ada sesuatu yang tertinggal, tidak ada sesuatu yang merubah perjalanan kehidupan ini. Dan situasi seperti inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan di sana bahwa banyak di antara orang-orang Yahudi, dalam pasal 10 ayat 22, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah. Pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ini adalah hari raya memperingati bahwa ternyata bait Allah itu telah diresmikan 200 tahun sebelum Tuhan Yesus ada di dunia. Itu sudah ditabiskan dan setiap tahun dirayakan, setiap tahun setelah tiba waktunya dirayakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, merayakannya dengan sukacita. Tetapi apakah ada dampak? Apakah ada pengaruh di dalam perayaan-perayaan terhadap pentabisan bait Allah itu di dalam perjalanan kehidupan mereka? Ketika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, pada saat itu maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Dalam perayaan yang setiap tahun dirayakan, mereka bertanya kepada seorang yang bernama Yesus, jika benar engkau Mesias, katakanlah itu kepada kami. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang menjadi tujuan dari pertanyaan mereka. Dan pertanyaan itu tidak merubah perjalanan hidup mereka, hanya sebagai sebuah tradisi yang dilakukan mereka setiap tahunnya. Dan ketika Tuhan Yesus tahu apa yang dalam pikiran mereka, Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus tidak menjawab. Dia cuma mengatakan, apa yang sudah aku perbuat selama ini, harusnya kalian sudah mengenal aku. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka terus memancing dia, memancing Tuhan Yesus untuk mengatakan, akulah Mesias. Tetapi Tuhan Yesus
tidak pernah mengungkapkan demikian. Pengakuan mereka yang harus memberi pengakuan tentang kemesiasan Yesus. Dan itulah yang terjadi. Mereka sebenarnya hanya mau memancing dan menjebak Tuhan Yesus agar mereka bisa menangkap Tuhan Yesus, agar biar tersingkirkan dari pelayanan-pelayanan mereka menurut ukuran mereka. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka atau tidak mau mengenal dengan semua yang Tuhan Yesus sudah buat, dengan semua Tuhan Yesus yang sudah lakukan, mujizat-mujizat yang tidak mungkin terjadi di tangan Tuhan Yesus. Bahkan orang mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Adakah ahli-ahli Taurat yang bisa membangkitkan orang mati? Adakah ahli-ahli Taurat yang bisa untuk menyembuhkan orang sakit? Tidak ada. Hanya Mesiaslah yang bisa melakukan semuanya itu. Maka oleh karena itu di dalam perayaan pentabisan Bait Allah, mereka mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus. Dan disitulah karakter sebagai umat selebrasi adalah orang-orang umat selebrasi adalah hanya melakukan semua tradisi yang telah ditetapkan, tetapi tidak mengerti apa yang dia lakukan. Mereka melakukan hukum Taurat. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah lewat kitab Taurat, lewat hukum Taurat, mereka lakukannya. Kalau jam sudah harus sembahyang, harus sembahyang. Kalau jamnya mereka harus beribadah, mereka harus beribadah di Bait Allah. Dalam perayaan saat itu adalah pentabisan, perayaan atau hari raya pentabisan Bait Allah, mereka melakukannya. Mereka tidak boleh melanggar satupun dari apa yang telah ditetapkan oleh kitab Taurat. Tetapi mereka mengerti dengan apa yang mereka perbuat. Disinilah Yesus mau membuka pemikiran mereka bahwa apapun yang kamu lakukan, hendaknya pikiranmu dan hatimu juga ikut di dalam setiap iman dan keyakinanmu kepada Tuhan. Itu yang mau dibukakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat pada saat itu. Tetapi mereka tetap menutup pikiran mereka dan hati mereka. Mereka cuma mencoba bagaimana cara untuk menjatuhkan Sang Mesias, bagaimana menangkap dia, bagaimana mau menghancurkan dia. Dan akhirnya dalam ayat 39 sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi belum waktunya Tuhan Yesus ditangkap dan dia luput dari tangan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan persekutuan gereja Tuhan pada saat ini, tradisi selalu dilaksanakan. Pelayanan-pelayanan itu berdasarkan tahun gerejawi yang telah ditetapkan. Dilakukan semuanya dengan sukacita, dilakukan semuanya dengan ucapan syukur. Beberapa saat lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan mengumpuli bersama bagaimanakah kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang biasanya kita ibadah di alam terbuka. Tapi kita akan melihat seperti bagaimana prosesi atau bagaimana keaktifan kita untuk merayakan kenaikan. Setelah itu perayaan hari ulang tahun jemaat Gamaliel. Bagaimana kita akan merayakannya? Itu adalah yang akan kita jangkau dalam waktu-waktu dekat ini. Kita akan menggumulinya bersama-sama. Tetapi satu hal yang akan kita pertimbangkan untuk pelayanan-pelayanan dalam persekutuan, dalam seluruh apa yang menjadi program tahun gerejawi yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar melaksanakannya, bukan hanya sekedar mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam persekutuan kita, tetapi bagaimanakah semua karya Tuhan itu membawa dampak yang sangat indah dalam perjalanan kehidupan kita. Misalnya, ketika ibadah kenaikan, bagaimanapun caranya, itu adalah mungkin nomor kesekian. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita merasakannya dalam hati, dalam pikiran kita, dan kita merenungkannya. Kemudian itu memberi perubahan-perubahan setiap detik kehidupan, setiap perjalanan hari-hari kita, semuanya memberikan perubahan-perubahan yang indah di dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, maka kenaikan bukan hanya sekedar merayakan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus yang naik ke surga, tetapi juga yang saat ini yang ada di surga terus menyertai, menguatkan kita, memimpin kita dalam perjalanan hidup kita. Perayaan hari ulang tahun jemaat yang juga sebentar lagi akan kita rayakan bukan hanya sekedar mengenang bagaimana gereja Gamaliel ini berdiri, tetapi merenungkannya dalam perjuangan kebersamaan kita
itu benar-benar sangat indah dalam kehidupan kita. Setiap kita merayakan sesuatu di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita, membawa kekuatan, pengharapan, sukacita, dan kebahagiaan di dalam perjalanan kehidupan kita. Merubah bahkan sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Yesus dengan lebih baik dalam setiap perayaan-perayaan yang kita laksanakan. Bukan menjadi umat, kembali saya mau mengatakan, umat selebrasi, yaitu umat yang merayakan dengan sukacita, konsisten, tekun, semarak, tetapi melewati untuk belajar mengenal karya Allah dalam perjalanan hidup manusia. Saat ini perjuangan kehidupan kita adalah sebuah perjuangan dengan situasi yang sedang kita alami, dengan berbagai aturan, dengan berbagai harapan dari pemerintah, dari dinas kesehatan, dan dari segala hal. Bagaimana kita untuk terlibat di dalamnya? Kita mungkin berpikir kita hanya menunggu semoga virus tidak kena kepada kita, kepada kami yang ada di Kota Palu, yang ada dalam keluarga kami. Tetapi sebenarnya kita mencoba juga untuk mengulurkan tangan dan mencoba melihat bagaimana kuasa Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa ketika kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, bahwa kita benar-benar berharap kepada Tuhan dan mengenal karya Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan mampu menghadapi situasi pada saat ini. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita mungkin akan berpikir, saya takut, saya ngeri, saya khawatir dengan segala yang ada. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mengenal Allah yang Maha Pengasih dan yang terus melindungi, akan mengatakan, saya takut, saya khawatir, tapi saya percaya Tuhan menjaga, memelihara, dan menuntun kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita ada harapan-harapan, ada sukacita, ada yang mau kita wujudkan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan oleh karena itu, kembali lagi saya mau mengatakan, kenallah Tuhan, kenallah Bapa, dan dekatlah kepada Bapa dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang agung, dan kita adalah domba-dombanya yang tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari tanah orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua berkat-berkat yang telah dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita bawa persembahan sambil menaikkan pujian berlimpah sukacita di hati.
Kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat. Masing-masing secara pribadi kita pun juga bisa menaikkan apa yang menjadi harapan kita. Dalam keluarga masing-masing pun juga bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan keluarga. Dan saat ini kami akan memimpin bersama-sama dalam doa syafaat ini. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengenal Engkau ya Yesus, karena Engkau selalu berkata-kata dalam perjalanan kehidupan kami, lewat alam, lewat segala perkara-perkara dalam hidup ini, lewat berbagai peristiwa-peristiwa. Di sanalah Tuhan Yesus berbicara, dan Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada kami. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah persoalan dalam kehidupan ini, Tuhan kuatkan hati kami. Tuhan memampukan kami menghadapi semuanya. Ketika kami mengalami kelemahan, sakit, penderitaan, ketika Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk melewati semua proses penyembuhan, pemulihan, di sanalah kami merasakan Tuhan menjaga dan terus melindungi kami, akan memberi kekuatan baru bagi kami, bagi bangsa, negara kami, bahkan bagi dunia saat ini. Kami percaya di sanalah Tuhan Yesus mau tunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada manusia. Siapa yang datang kepada Yesus, siapa yang berserah kepada Yesus, di sanalah mendapatkan pengharapan-pengharapan baru, mendapatkan perlindungan-perlindungan dari Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami yang masih menjalani kehidupan di dunia ini, tuntunan kasih dan kuasa Allah menjaga dan memeliharakan kami. Tetapi bagi saudara-saudara kami yang telah pergi, yang telah dipanggil oleh Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan atas kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, kami percaya saudara-saudara kami yang telah pergi, telah memasuki dunia kematian, ada rancangan Tuhan juga bagi mereka. Karena bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, berikan kekuatan, berikan penghiburan, kemampuan untuk melihat di sanalah bagaimana kami sebagai manusia bergantung hanya kepada kasih dan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, tuntun kami, sertai kami menjalani kehidupan ini. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan bersama keluarga Mogadi lainmu, keluarga Labiro Pesudo, keluarga Biobeto Takasiliang, keluarga-keluarga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, atas kuasa dan kasih Tuhan yang menyertai perjalanan hidup dalam tugas pekerjaan yang untuk saat ini terbatas untuk melaksanakannya, tetapi oleh perlindungan Tuhan semuanya dapat terselesaikan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu Bapa, di dalam ucapan syukur dari kekasih-kekasih kami, Tuhan sempurnakan, Tuhan berikan pengharapan baru menjalani hari esok, Tuhan beri kemampuan untuk melewati waktu demi waktu. Pada saat ini pun kami mengucap syukur bersama kekasih-kekasih kami dan anak-anak kami yang pada minggu yang telah berjalan ini merayakan ulang tahun, ditambahkan setahun usia dalam perjalanan kehidupan. Anak Melviano Melkisedek, Bapak Herston Labaka, Saudari Miska Ulan Laimpu, anak Miguel Aliandro, anak Alfred Swengkau, anak Clairin Semen, dan Bapak Rudi Madoli. Bapak di surga, ketambahan usia adalah berkat Tuhan termulia. Kami percaya tidak ada seorang manusia pun yang bisa menambahkan sedetik saja dalam hidupnya. Tapi ketika kami merayakan ulang tahun, di sana kami merasakan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kami. Tuhan, di dalam ucapan syukur kekasih-kekasih kami, Tuhan sempurnakan dengan memberi kuat sehat, memberi kemampuan untuk menjalani kehidupan, memberi kemampuan untuk menikmati hidup yang Tuhan berikan. Tuntun kuasa dan kasih Tuhan terus menyertai anak-anak kami dan kekasih-kekasih kami. Pada saat ini pun juga ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini terus dalam proses perawatan dan terus pengobatan. Kami percaya di sanalah Tuhan menunjukkan kuasa dan mujizat Tuhan yang akan terjadi. Anak kekasih Eca Walelang yang saat ini Tuhan di dalam kekhawatiran dan juga ketakutan,
Kami percaya dia berserah dalam pribadinya sebagai seorang anak kepada Tuhan yang pemilik kehidupan. Papa mama yang juga terus berdoa untuk pemulihan bagi anak kekasih. Kesembuhan akan terjadi bagi Eja. Tuhan, apapun proses yang saat ini dijalani, lewat makanan, minuman, dan obat-obatan yang diberkati oleh Tuhan, semuanya menjadi sumber kekuatan baru bagi anak kekasih Eja Walelang. Terima kasih Bapak, yang terindah termulia di dalam hati dan pikirannya adalah ketika dia memohon, dan Tuhan dengarkanlah permohonan-permohonannya. Tuhan akan menjawab pemulihan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Edi Mario juga yang saat ini sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, dalam perjalanan hidup kami manusia, kami terbatas untuk mengetahui gangguan yang ada di dalam tubuh kami. Tapi Tuhan yang telah menciptakan, Tuhan juga yang mampu memulihkan seperti semula. Ketika ada gangguan, ketika ada sakit yang kami derita, kami percaya, kami yakin saat ini Tuhan bukan hanya mengiring langkah dari Pak Edi, tapi Tuhan mengendong Pak Edi, merangkul di dalam kasih dan kuasa, dan proses-proses yang sedang dijalani diberkati oleh Tuhan. Obat-obatan, makanan, minuman, perawatan-perawatan yang dilakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terlebih khusus dari pelayanan hamba-Mu Ibu Pendeta Frili yang terus mendampingi suami kekasih dan seluruh kaum keluarga. Bahkan doa dari anak kekasih Erli itu adalah doa harapan seorang anak untuk Papa tercinta. Tuhan, jawablah semuanya, dan kesembuhan benar-benar terjadi bagi hamba-Mu Pak Edi Mario. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa bagi semua jemaat Gamaliel Karanjalema yang saat ini juga sedang mengalami gangguan kesehatan, yang juga sedang mengalami berbagai masalah, yang mengalami berbagai tantangan-tantangan dalam perjalanan kehidupan ini, bahkan terus akan mencoba membangun kembali rumah-rumah di mana tempat bisa meletakkan kepala dan memulaikan aktivitas kembali. Tuhan berkati semua usaha dan semua pekerjaan dan semua rancangan-rancangan dari setiap keluarga. Dengarkanlah doa pribadi, dengarkanlah doa keluarga-keluarga saat ini, dan Tuhan akan menjawabnya sesuai rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan yang terbaik dan yang termulia bagi kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih untuk semuanya ini. Kami pun telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan memberkati persembahan yang sudah terkumpul, dan dari persembahan ini berkat-berkat Tuhan akan terus nyata bagi kami, dan persembahan dapat dipakai untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan harapan kami, dan kami mengakhiri harapan dan doa kami dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian pengutusan, ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Di
kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk, kita bersaat teduh. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku Bapak Ibu percaya yang diberkati Tuhan, kuasa. demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah dalam kasih dan perkenan Tuhan, minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang